Saudara pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, Tuhan bisa membalikkan lidah orang yang mengutuk engkau, justru terbalik memberkati engkau. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, tetaplah pada posisi kita, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dan berjalan melangkah di belakang Tuhan Yesus, maka nanti kita akan melihat segala serangan kuasa iblis kepada kita, Tuhan balikan menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa tidak pernah putus asa melewati segala macam pencobaan dan lembah kekelaman. Karena sesudah itu, Tuhan akan membawa kami mengalami sesuatu yang luar biasa, mengalami bonus dari Tuhan, berkat dari Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, dan sampai kepada tujuanmu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasalnya yang ke-23, Bilangan 23 19 dan 20. Bilangan 23 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal.
Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Amin. Siapakah di sini? Bileam. Bileam adalah dukun besar berkaliber internasional. Dia diundang dari Midian ke Moab untuk mengutuk umat Tuhan. Satu hal yang saudara ingat, harus kita ingat, umat Tuhan sedang tenang-tenang aja di situ. Ya, mereka aman-aman aja di situ. Tetapi Raja Balak memanggil Bileam untuk mengutuk umat Tuhan. Dan perhatikan baik saudara sekalian, kenapa umat Tuhan tidak mempan untuk dikutuk oleh dukun Bileam tadi? Satu, saudara sekalian, mereka sudah berjalan menuju ke tanah perjanjian. Jadi dengan kata lain, bila engkau pribadi, engkau sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dilepaskan dari kutuk, dan engkau sudah menjadi warga gereja yang baik, yang masuk dalam iring-iringan orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang beriman menuju ke tanah perjanjian. Itu nomor satu. Itu syarat nomor satu, saudara sekalian. Yang kedua ialah mereka tenang-tenang aja. Jadi engkau artinya tidak sedang berpikiran negatif, tidak sedang iri hati dan dengki kepada orang lain, tidak sedang cemburu kepada orang lain, dan engkau tidak menyimpan apa? Akar pahit, luka batin dan dendam. Itu yang membuat engkau diberkati oleh Tuhan atau dibela oleh Tuhan. Di sini umat Tuhan tidak ada satupun yang tahu bahwa di atas bukit sana ada Bileam yang sedang mau mengutuk mereka. Tetapi di sini keajaiban Tuhan terjadi. Tolong perhatikan saya baik-baik, semua pemirsa hari ini amat sangat penting. Seluruh jemaat yang masih berharap ini, Tuhan balikkan lidah Bileam. Coba saudara perhatikan ayat sebelumnya. Ayat 17. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakaran bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannyalah sanjaknya. Katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Sipor. Berharap Balak kemudian dengar, dia mulai serius dengar. Ternyata lidah dari Bileam tidak sanggup mengucapkan satu patah pun kata-kata kutuk. Dia hanya bisa memberkati umat Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik. Apa katanya? Apabila dia Tuhan memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Nah, mari kita berjalan dalam hidup ini percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Jangan hidup dalam rasa khawatir. Aduh, saya sudah makin kaya ini. Kayaknya ada orang yang benci ini. Oh, dalam nama Yesus, ingat firman Tuhan ini baik-baik. Ingat firman Tuhan ini baik-baik. Ya. Tidak ada yang sanggup membalikkan berkat Tuhan kepadamu. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan memberi kita berkat demi berkat demi berkat. Ya. Kesembuhan demi kesembuhan demi kesembuhan. Pemulihan demi pemulihan demi pemulihan. Bahkan dukun sakti pun tidak mampu membalikkannya. Jadi mari kita belajar percaya, dan bagi kami hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian hamba-hamba Tuhan, ucapkanlah berkat, doakanlah jemaatmu yang berulang tahun atau apapun namanya, ikut bersukacita dengan mereka dan minta berkat Tuhan untuk setiap rumah tangga, minta berkat Tuhan bagi anak-anak yang masih sekolah, minta berkat Tuhan untuk mereka. Karena apa? Jalanmu menuju ke tanah perjanjian surgawi adalah jalan berkat, bukan jalan kutuk. Mari ikut bersama-sama dengan saya belajar untuk memperhatikan seluruh jemaat.
Ya, mari kita perhatikan lagi. Kembali ke ayat 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Maksudnya ialah dia tidak pernah menyesal memilih saudara sekalian. Tidak pernah menyesal. Saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah menyesal memilih saya, walaupun saya begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Jadi mari perhatikan ini benar-benar. Tuhan mengangkat, menyelamatkan saudara sekalian dari dosa. Dari dosa. Artinya dosanya sudah ketinggalan sekarang dan dibuang ke neraka, dan saudara sudah hidup dalam jalan berkat Tuhan. Satu lagi yang amat sangat penting. Katanya ayat 19, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya dan berbicara tidak menepatinya. Saya menggunakan kata-kata begini. Masakan ia berjanji dan tidak melakukannya, atau mengatakan, mengucapkan berkat dan tidak menepatinya. Oh, haleluya. Saya mengajak kita semua hari ini pegang teguh janji-janji Tuhan bagi saudara sekalian. Jangan cuma pasang di media sosial itu, saudara sekalian. Pasang di media sosial. Saya mendapatkan ayat firman Tuhan dari waktu perjamuan kudus itu, ditutupnya itu. Ya. Jangan. Mari kita pegang firman Tuhan. Saya yakin bahwa firman Tuhan hari ini untuk saya itu memberkati hidup saya seumur hidup. Peganglah ayat ini. Nah, garis bawah ayat di dalam Alkitab saudara sekalian, dan saudara akan mengalami kehidupan yang mengalami berkat demi berkat, dan tidak ada kuasa iblis yang bisa membalikkannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk anugerah Tuhan yang memberikan kepada kami firman Tuhan yang sangat menyenangkan, sangat menjanjikan bagi kami. Berkati kami Tuhan, dan kami tidak perlu takut lagi berjalan bersama dengan Tuhan, oleh karena segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, lidah orang jahat akan dibalikkan Tuhan untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.